Selamat siang anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini aku? Bagus sekali kan? Sudah makan? Yang belum makan tadi aku? Atau ada yang mau kasih minum? Mau ke kamar mandi aku? Berarti kita semua sudah siap untuk belajar pada hari ini. Ada kawan-kawannya yang belum hadir? Coba diperhatikan aku kanan kirinya. Ada kawan yang tidak hadir atau ada yang belum masuk? Sudah hadir, Pak. Semua sudah hadir? Sudah masuk? Berarti kita akan mulai pembelajaran. Sebelum kita mulai pembelajaran, maka baiknya seperti biasa kita melakukan doa bersama dulu kan? Oke. Siapa yang mau membawakan doa? Oke. Silakan. Terima kasih untuk berkat dari Tuhan Yesus. Oke, terima kasih ya Bu Adinda. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita nanti dan rasa cinta tanah air, ya. Sekarang kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Semuanya Bapak undang untuk berdiri. Kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati sebelumnya. Yang pertama yaitu berpakaian rapi dan sopan. Coba diperhatikan pakaiannya sudah rapi dan sopan semua. Tidak ada lagi pakaian yang keluar kan? Oke, yang kedua kita membuat kelas nyaman untuk belajar. Nah, perhatikan sama aku yang mengganggu jika nanti belajar. Ada? Nanti tidak? Atau tentang kesepakatan kita tadi? Ada yang ditanyakan? Oke. Di sini yang sering memperhatikan lingkungan sekitar, tempat tinggalnya atau pernah bermain di suatu tempat, diperhatikan sekeliling. Kan? Apakah udaranya sejuk, apakah airnya baik, dan lain sebagainya. Siapa yang perhatikan aku? Nah, atau gini, belakangan hari ini kalian merasa tidak suhu atau air yang ada di rumah itu kualitasnya buruk, ya kan? Atau gimana? Kalau malam hari yang biasanya dingin kan, seringnya kita pakai selimut kan kalau mau tidur kan. Belakangan ini ada yang masih pakai selimut, tapi gerah kan bukan sebelum. Kira-kira apa yang terjadi? Kira-kira betul? Ya, kenapa? Pencemaran lingkungan. Iya, pencemaran lingkungan. Kenapa? Karena adanya aktivitas manusia. Nah, ada yang tahu pencemaran lingkungan? Tidak? Oke, gini. Kalau pencemaran lingkungan aku seperti yang kita sebutkan tadi, berarti sengaja kita masukkan atau tidak sengaja. Kalau sengaja karena aktivitas manusia. Pencemaran lingkungan itu berarti dengan sengaja atau tidak sengaja kita masukkan zat, kita masukkan energi, kita masukkan bahan-bahan pencemar ke dalam lingkungan sehingga menurunkan kualitasnya. Kayak yang Bapak bilang tadi. Lalu sekarang berarti materi kita adalah pencemaran lingkungan. Oke, pencemaran lingkungan itu bisa terbagi empat berdasarkan tempatnya namanya. Ada pencemaran di tanah, namanya pencemaran tanah. Pencemaran di air, namanya pencemaran air. Kalian kenali pencemaran lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitarmu atau tempat tinggalmu. Kamu dapat memberikan bagaimana cara mengatasinya atau menanganinya, bahkan bisa mencegah yang terjadi pencemaran lingkungan. Karena kita sudah kenal kan? Kalau sudah kenal berarti kita dapat cegah. Bisa?
Jadi usahakan nanti ketika kamu sudah belajar pada pertemuan kali ini, kamu dapat ini semuanya. Bisa nggak tuh? Bisa Pak. Karena dia ada menanyakan sudah mulai kaku dia konsentrasi kita mulai gerak-gerak dulu. Apa ada permainan singkat? Ya. Ada makanan yang Bapak berikan. Ya. Tuh, dibagi dulu, dibagi. Dibagi pokoknya. Oke. Satu kelompok coba dibagi dulu. Permainannya adalah sakit, sikut, dan sikat. Dengar, apa tadi? Sakit, sikut, sikat. Kalau Bapak bilang sakit, pegang perutnya biar orang sakitan. Oke, bisa? Kalau Bapak bilang sikut, pegang sikutnya. Kalau Bapak bilang sikat, ya, rebutan semuanya. Bisa? Oke, biar konsentrasi. Tepuk konsentrasi. Oke, konsentrasi ya. Dengarkan perintahnya. Sikut, sakit, sikut, sakit, sikat. Oke. Tidak ada yang mau bertanya. Bapak akan memberikan video pencemaran lingkungan atau permasalahan lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar. Ya, silakan untuk disimak dalam perhatian video ini. Saya merupakan sumber kehidupan kebutuhan manusia. Namun saya hidup di perkotaan seperti Jakarta, pemerintah hanya memenuhi sekitar Anda. Seperti keputusan pencemaran lainnya, dan limbah industri, usaha setempat pada alam. Limbah rumah tangga diantaranya terdiri dari air pembuangan dapur, mandi, dan kegiatan lainnya. Hal tersebut dipastikan mengandung zat berbahaya yang dikatakan saja, atau sebelum mandi, serta mencuci piring. Kondisi ini diperparah dengan banyaknya bangunan rumah yang berdiri di atau antara sungai. Ternyata sungai itu tidak memiliki sanitasi yang baik, seluruh limbah rumah tangga langsung ke sungai. Selama ini masyarakat cuma malah buangnya. Kalau soal rumah atau bikin buangan sendiri di dalam tanah ya itu juga nggak ada mekanisme pipanya. Jadi saya pikir memang tetap yang harus. Idealnya, setiap pemukiman harus memiliki instalasi saluran pembuangan dan penampungan limbah yang baik. Sejauh kekinian terkandung dalam limbah membuat sistem pembuangan harus memenuhi standar baku mutu. Ini memang kaitan kecil ya, aktivitas di dapur, aktivitas di kamar mandi, nyuci, tapi dilakukan oleh hampir 3 juta orang. Setiap hari dia nyucinya bergantian. Itu udah berapa puluh tahun. Aktivitas kecil mengganggu lingkungan ini pada suatu saatnya akan berdampak menjadi problem sosial, problem kesehatan. Ini yang harus diwaspadai dan dicermati. Warga Jakarta dituntut untuk membangun penampungan air limbah di rumahnya masing-masing. Minimal, sebuah rumah harus memiliki sertifikat ideal dan jauh dari sumber air tanah. Rata-rata warga Jakarta menghabiskan 160 liter air per hari untuk beraktivitas. Jika dihitung dengan populasi 10 juta yang penduduk, artinya ada sekitar 1,5. Oke. Sama juga. Ibu-ibu yang mau sama. Dari permasalahan yang sudah Bapak berikan tadi di lingkungan sekitar, ya, sudah nama videonya tadi kan? Sudah apa yang terlintas di kepala ketika Bapak tayangkan itu tadi? Ketidaksadaran manusia dalam mengelola limbah adalah dasar dari pencemaran lingkungan yang ada di sekitar kita. Yang lain lagi? Ada? Yang lagi? Ya, silakan. Manusia yang saling teman dalam membuang limbah pabrik, terutama masyarakat yang sehingga akibat kembali dan membawa kematian. Iya. Nah, berarti disimak dari videonya kan? Jadi intinya dari permasalahan video yang Bapak berikan adalah pencemaran nih
yang disebabkan oleh akibat aktivitas dari manusia. Yang pertama tadi apa? Pembuangan limbah domestik. Ya, limbah rumah tangga seperti mencuci piring, cuci baju, ya kan? Bahkan aku kalau mungkin di lingkungan sekitar atau di kampungmu orang buang tinja itu langsung kan? Seharusnya gimana? Cuci dulu. Berarti kalau kita membuang tinja atau kotoran kita itu tidak boleh langsung ke air. Sekarang kelas kita dibagi beberapa kelompok, ya. 1, 2, 3, 4 di nomor 1 nak ya. 1, 2, 3, 4 di kelompok 2, 1, 2, 3, 4 di kelompok 3, 1, 2, 3, 4 di kelompok 4. Yang sudah menjadi ketua kelompok, koordinirlah anggota-anggotanya ya. Siapa yang menulisnya nanti, siapa yang presentasi dan sebagainya bisa. Oke, ini Bapak bagikan LKPD-nya. Nah, coba perhatikan LKPD-nya masing-masing. Bagaimana cara mengerjakannya? Yang pertama, sudah pasti kamu cermati isi dari LKPD. Dibaca langkah-langkahnya, aku sudah Bapak tuliskan semua langkah-langkah cara pengerjaan LKPD-nya. Tetapi seperti biasa, tuliskan dulu nama kelompok di atasnya. Bagaimana cara menggunakan LKPD-nya? Coba diperhatikan di lembaran pertama dan lembaran keduanya. Apa? Lembaran pertama dan lembaran kedua ada di situ QR code. Ya, silahkan kamu scan, silahkan keluarkan nanti HP-nya, silahkan kamu scan, lalu perhatikan wacana beritanya atau video. Kalau video berupa video dia cermati, kalau berupa berita atau wacana dia kamu baca. Nah, apa yang mau dicatat Pak di lembaran ketiga? Apa yang kamu catat? Lembaran keempatnya itu, ya, lembaran keempatnya kalian memberikan solusi cara menangani atau mengatasi pencemaran yang terjadi di lingkungannya dan berikan ide-ide kalian yang terbaik. Udah tuh? Sampai di sini ya yang bertanya? Jelas perintahnya? Jelas. Oke. Jelas perintahnya, silahkan keluarkan HP-nya, silahkan dikerjakan LKPD. Dibagi. Dan Bapak ada beberapa QR code-nya kan? Atau kalau tidak bisa kalian scan, boleh pakai buku Bapak yang di depan. Nah itu. Sama itu nanti. Itu mau pemesannya, ini juga ya. Ditanya aku kalau masih bingung, jangan ya. Itu gimana? Beritanya
Iya, ini suatu ini bagus irama suara itu bebas suara logonya dibilang solusi itu cara mengatasi permasalahan yang terjadi. Menolak ini ketiga solusi udah dalam kondisi tapi bukan cara mengatasinya. Iya, atau membuat kebijakan bahwa belum setiap permasalahan kita kasih solusi. Oke? Kembali semua HP-nya, ya simpan kembali. Sudah, pelan-pelan aja, pelan-pelan. Simpan kembali HP-nya. Kalau sudah selesai, pastikan dulu selesai ya. Kalau sudah, semuanya Bapak undang untuk berdiri. Yang untuk kita kan di luar kota. Iya, ala Jepang ya. Putar lagi. Putar lagi. Lagi putar. Oke, ya. Oke, sampai buntung. Kelompok. Iya, kelompok dua. Ayo lagu, silakan. Halo teman-teman, selamat siang. Kenalkan, kami dari kelompok 2 dengan saya Gita Karina Tanigan. Dan saya Karina Padang. Dan saya Ciani. Dan saya Peti Claudia. Di sini kami akan membacakan hasil dari presentasi kami, yaitu tentang pencemaran lingkungan yang telah kami amati melalui video ataupun berita yang telah diberikan oleh guru kita. Dan yang pertama, kasus yang pertama, yang kedua, dan yang kedua akan dibacakan oleh Rasadina. Kasus yang ketiga dan keempat akan dibacakan oleh Putriani, dan kasus yang kelima dan keenam akan dibacakan oleh Reki. Silakan. Masalah yang ditemukan di pertama adalah Komisi 12 temukan perusahaan melakukan pencemaran lingkungan saat tidak memiliki membuat sumber. Jenis pencemaran ialah pencemaran air yang berasal dari perusahaan PT Juice. Dampak efek yang terjadi bagi kehidupan, limbah puluhan air laut ini tentu sangat mengganggu dan membahayakan kesehatan lingkungan kita. Kasus yang kedua, pengelolaan polusi sampah plastik pada di sungai, deli dan laut. Jenis pencemarannya, pencemaran air, dan dampak efek yang terjadi bagi kehidupan. Pencemaran yang terjadi adalah pencemaran suara. Dampak efek yang terjadi bagi kehidupan itu menyebabkan gangguan pada kehidupan akibat limbah suara pelaku asing. Kasus yang keempat yaitu
membuang sampah secara sembarangan dapat ditulis sama dalam mencapai lingkungan dan membuang sampah secara berlebihan. Pencemaran air bukan hanya tak sedang pada masyarakat sampah. Dampak yang kelima, polusi yang diakibatkan asap yang dihasilkan oleh pabrik yang ada di sekitar kita. Pencemaran udara menjadi panas sehingga sulit bernafas dengan nyaman. Bahkan karena asap saking pekatnya sampai membuat suasana gelap. Akibatnya keenam, Laut Indonesia surga sampah plastik. Dampaknya pencemaran air, keseluruhan ekosistem laut, ancaman bagi kehidupan dan potensi bahaya bagi kesehatan. Di sini kami akan membacakan solusi dari keenam pencemaran tersebut yang dibacakan oleh Putri Adi atau Puresani. Salah satu dari Berdasarkan hasil pengamatan dan diskusi dengan teman kelompok kami akan merumuskan mengatasi masalah pencemaran. Yang pertama, penegakan hukum. Yang kedua, penghijauan atau tidak membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, penertiban oleh komisi. 4, penyediaan tempat sampah. 5, pengawasan emisi dan aturan zonasi pabrik. Dan 6, penegakan hukum. Sekian presentasi dari kami kelompok 2. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Di sini kami membuka sesi tanya jawab untuk teman-teman. Bila ada pertanyaan boleh ditanyakan sekarang. Tidak ada? Sama semua jawabannya? Oke, jangan semua sama jawabannya. Silakan berikan tepuk tangan. Oke, satu kelompok lagi ya. Sampai yang beruntungnya tidak putaran lagi. Ya, kelompok 4. Kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Anugrah Andrea Malik. Nama saya Indra Putra Sendiri. Nama saya Sendiri. Nama saya Tidak Sendiri. Di sini kami akan mempresentasikan pencemaran lingkungan yang dirasakan oleh Indonesia. Oke teman-teman, inilah hasil dari kelompok kami. Berdasarkan hasil pengamatan kami, solusi dari kami dan kita akan bekerjakan. Solusi dari pencemaran air, tidak membuang sampah di bak sungai. Untuk tanah, membuat penampungan sampah di tempat kalian masing-masing atau setiap daerah. Untuk pencemaran udara, menggunakan kendaraan umum atau melakukan reboisasi. Untuk suara, menggunakan atau mengurangi knalpot racing dan menggunakan knalpot standar. Kepada teman-teman yang diminta kami persilakan. Untuk menambahin aku solusinya dari kelompok 1 dan kelompok 3. Ada yang menambahi solusi dari teman-teman dari kelompok 2 dan kelompok 4. Ada yang berbeda? Oke, silakan. Oke, sini kami dari kelompok 1 ingin memberikan hasil diskusi kami dari keenam masalah polusi dari lingkungan. Yang pertama yaitu pemerintah membuat kebijakan agar setiap pabrik memiliki struktur pengolahan limbah sebelum dibuang ke alam. 2, meningkatkan kesadaran masyarakat agar melakukan kegiatan 3R terhadap sampah, yaitu reduce, reuse, dan recycle. 3, yaitu beralih dari knalpot brong ke standar. Terima kasih. Oke. Bisa yang ingin bertanya? Sudah. Ya, sekian presentasi yang kami sampaikan. Jika ada tutur kata yang salah, kami minta maaf. Terima kasih. Oke, saya ulang. Nah, hasil diskusi kita, ada yang dapat mengambil kesimpulannya pada pertemuan hari ini? Ya, silakan aku. Dalam berdiri. Kesimpulan kita pada hari ini. Jadi kesimpulan pada materi
kita pada hari ini yaitu tentang pencemaran lingkungan yang diketahui pencemaran lingkungan adalah suatu kegiatan atau peristiwa yang dilakukan oleh manusia baik sengaja ataupun tidak sengaja yang dapat merusak kita. Contohnya seperti pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran suara. Contoh pencemarannya yaitu seperti membuang sampah ke laut atau menggunakan tanah forestry dan lain sebagainya. Dan cara mengatasi pencemaran tersebut yaitu yang pertama melakukan penghijauan ataupun reboisasi. Yang kedua mengurangi penggunaan kenalpot racing yaitu mengganti dengan kenalpot standar. Sekian dan terima kasih. Oke, nah, jadi jawaban-jawaban kalian sudah luar biasa semuanya. Tidak perlu solusinya, tidak perlu penanganan masalah pencemaran yang kalian lakukan. Oke, semuanya silakan memberikan saran. Jadi kesimpulan dari teman tadi sudah merangkum semua pertemuan kita pada hari ini kan? Ada lagi mau bertanya? Atau ada yang nggak mengerti? Mengerti semua kan? Sekarang Bapak mau memberikan yang namanya itu lembar refleksi pembelajaran. Silahkan diisi lembar refleksinya ya. Sebelum kuis kita masuk ke lembar refleksi. Ya. Sederhana aja lah, Bu. Usah bulu-bulu. Ya. Oke, sudah kalian isi lembar refleksinya ya. Ya, sebagian besar menyenangi pembelajaran hari ini. Ya. Terima kasih Nabu. Gimana menyenangkan ini? Menyenangkan. Ada, silahkan dikeluarkan HP-nya masing-masing. Ya. Kan di Google-nya itu join quizzes. Lalu masukkan kode yang tertera di sini. Join quizzes. Ya. Oke, kita mulai ya. Oke. Jawablah dengan cepat tapi tepat. Kita mulai. Pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan materi ini, yaitu membuat sebuah proyek berupa poster atau slogan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Bisa pulang atau menutup pertemuan kita pada hari ini karena dibuka dengan doa. Kita akan tutup dengan doa. Oke, Nabi, siapa yang mau membawa doa? Oke, silakan. Semuanya berdoa sesuai dengan arahan. Sekianlah pertemuan kali ini. Bapak ucapkan selamat siang untuk semua. Siap.